وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan salawat mari kita selalu panjatkan dan tanpa henti-hentinya kepada Nabi kita tercinta yang mulia, yang menjadi teladan bagi kita semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah ini sering kita dengarkan dan insya Allah pasti kita akan hafal dari kecil. Dan juga surah ini adalah surah yang sering dibaca oleh para imam kita, yaitu surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu Isa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan atau dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun atau seseorang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di kota Mekkah, di mana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah yang kurang lebih lamanya 13 tahun, Rasulullah menyampaikan fokus terhadap pembenaran keyakinan atau tauhid atau akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin atau orang-orang Quraisy pada saat itu menganggap bahwa sesuatu yang mulia itu adalah sesuatu yang bernasab atau memiliki nasab. Oleh karenanya makanya di antara mereka, di antara orang-orang yang menyekutukan Allah mengatakan bahwa Uzair adalah ibnullah. Uzair yang dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi adalah ibnullah, anaknya Allah. Kemudian juga mereka mengatakan juga Isa Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Maka oleh karena gambaran mereka bahwa sesuatu yang mulia, yang luar biasa menurut mereka itu adalah sesuatu yang bernasab, maka mereka mengatakan, disebutkan oleh Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikina qalu lin nabi, bahwa orang-orang musyrikin mengatakan kepada Nabi, unsub lana rabbaka ya Muhammad. Wahai Muhammad, nasabkanlah Tuhanmu itu. Siapa Tuhanmu itu sehingga engkau sembah dan engkau tidak kita atau agama kita atau agama nenek moyang kita.
Mereka mengatakan unsub lana rabbak. Silsilahkanlah atau nasabkanlah Tuhanmu. Maka Allah menurunkan surah ini, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana surah ini menceritakan bahwa Allah itu memang tidak bernasab. Berbeda dengan keyakinan mereka bahwa sesuatu yang mereka muliakan, agung-agungkan itu adalah sesuatu yang bernasab. Dan Allah memang berbeda dengan apa yang kita gambarkan sebagai manusia biasa ini. Bahwa Allah tidak mungkin digambarkan, tidak mungkin disamakan dengan sesuatu apapun. Oleh karenanya Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Karena sesuatu yang dilahirkan pasti binasa. Dan sesuatu yang dilahirkan juga pasti akan ada akhirnya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini merupakan surah yang pendek akan tapi memiliki kedudukan yang penting. Surah yang mulia, bahkan Rasulullah mengatakan dikatakan oleh para ulama, mengapa Al-Ikhlas ini dikatakan nilainya seperti sepertiga Al-Quran? Karena kata para ulama, yang pertama, Al-Quran itu memang berisi 3 poin saja. Jadi Al-Quran secara umum menceritakan 3 poin. Yang pertama adalah berisi tentang hukum-hukum, hukum halal ataupun hukum haram. Diharamkan berzina, minum khamar, mengundi nasib, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berisi tentang kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penghulu mereka adalah para nabi dan para rasul. Orang-orang yang mulia, yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Kemudian juga kisah-kisah orang-orang yang menentang para nabi dan para rasul, yaitu orang-orang yang tidak mau tunduk, patuh, taat, serta tidak mau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti Qarun, Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akidah, berisi tentang keimanan, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Ikhlas ini dikatakan sepertiga Al-Quran nilainya karena memang murni menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang melatar belakangi surah ini juga dinamakan surah Al-Ikhlas. Biasanya Al-Quran itu dinamai dengan salah satu kata yang ada di dalam surah itu. Seperti misalkan surah-surah pendek, surah Al-Lahab. Itu karena memang di dalamnya ada kata lahab. Tabbat yada abi lahab. Kemudian juga dinamakan surah An-Nas karena di dalamnya ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dikatakan surah Al-Kafirun karena ada kata Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Al-Ikhlas ini di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Nah, kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Kata para ulama, sebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang membahas tentang ilmu-ilmu kequr'anan, bahwa dinamakan Al-Ikhlas karena ikhlas itu artinya murni. Maksudnya apa? Murni membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah daripada surah ini adalah yang pertama, surah ini menceritakan 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah, yang kedua Ahad, di antara nama Allah adalah Al-Ahad ya. Yang ketiga adalah As-Samad. Yang pertama kita akan bicarakan tentang Allah saja. Allah ini adalah nama Allah sendiri yang paling agung,
yang paling mulia di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bahkan kata para ulama, semua nama Allah yang lain yang kita hafal ada 99 itu semuanya menjadi sifat bagi nama Allah ini. Bahkan saking mulianya nama Allah ini dikatakan bahwa Allah itu memiliki Ismullah Al-A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung. Jadi di antara 99 itu ada nama Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang kalau idza su'ila bihi a'ta, yang kalau Allah diminta dengan nama itu Allah pasti akan memberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila Allah berdoa dengan nama tersebut Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Dan para ulama mengatakan bahwa nama tersebut ada di dalam surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan tidak menentukan. Juga ada di awal surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitab, dan seterusnya. Nah, kalau kita baca ayat Kursi dan awal surah Ali Imran ini adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kemungkinan nama Allah yang paling agung itu adalah 3 kemungkinan, yaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini rahasia. Dan yang paling tinggi di antara 3 ini tentu adalah lafaz Allah, yaitu Allah, nama Allah sendiri. Karena kalau kita mungkin bisa survei ya, bisa tanya kepada orang-orang, siapa nama Allah yang paling banyak disebut? Pasti Allah sendiri. Ketika dapat masalah, ya Allah. Dapat kekurangan harta, ya Allah. Istrinya tidak taat, ya Allah. Anaknya tidak taat, ya Allah. Punya masalah yang besar, pasti dia bilang apa? Ya Allah. Semuanya ya Allah. Karena memang nama Allah yang paling dekat rasanya kepada kita, dan yang paling meresap di hati kita sampai ke jantung kita, ke hati kita adalah Allah itu sendiri. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil ya Allah atau Allahumma, ya Allah, minta setelah itu apa saja. Dan juga Asmaul Husna menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa menjadikan Asmaul Husna tersebut sebagai salah satu wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini merangkum semua keinginan kita. Biasanya kan kalau kita meminta rizki, kita panggil apa? Ya Razzaq, wahai zat pemberi rizki. Kalau kita minta dikabulkan sesuatu apa? Ya Mujib, dan sebagainya. Akan tapi kalau kita menyebutkan nama Allah saja sebetulnya ya Allah, itu cukup daripada semua nama-nama Allah yang lain tersebut. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua adalah di nama Allah As-Samad. As-Samad mungkin ini sering kita dengarkan, tapi belum tentu kita pahami maknanya. As-Samad. Kemarin ada ustadz datang di masjid kita, ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, ya, Ustadz Abdus Somad, hambanya As-Samad. Nah, apa arti As-Samad itu sendiri? Dikatakan para ulama bahwa As-Samad adalah As-Sayyid alladzi kamula fi su'dihi wa ghinahu alladzi yuqsadu fi qada'il hawaij. Yaitu zat yang paling sempurna di dalam segala sesuatu dan menjadi tempat bergantung segala sesuatu, segala makhluk. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul dan kita percaya betul tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setelah kita meyakini akan adanya Allah, meyakini akan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini kecuali ada akan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini akan kelemahan diri kita, maka kalau kita memiliki hajat sesuatu, panggil ya Allah, ya As-Samad. Kita panggil Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita kalau ada masalah biasanya kita cerita kepada manusia.
cerita kepada orang yang mungkin kita anggap lebih kapasitasnya daripada kita. Misalkan kita pengen berhutang, ceritalah masalah kita kepada orang yang kita anggap lebih banyak hartanya kepada kita. Kita ingin naik pangkat, ceritalah kepada orang yang mungkin dianggap punya kepentingan di suatu instansi atau lembaga tertentu. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha memiliki segala sesuatu dari apa yang kita bayangkan tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya surah ini, surah Al-Ikhlas ini, dan tidak mungkin kita ceritakan semuanya tentang surah Al-Ikhlas walaupun pendek ini, mari kita mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki alaqah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rizki, baik dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita tingkatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi ana pribadi. Kurang lebihnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.